Berikutnya masih dari Universitas Negeri Jakarta, yaitu Dr. Ubedillah Badrun tentang politik dan masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, para guru besar yang saya hormati. Ada banyak senior di sini saya kira, dan ini yang luar biasa juga mahasiswanya banyak sekali yang datang, terutama buat Gen Z juga hadir yang luar biasa di sini. Saya sebenarnya tadi hampir meneteskan air mata karena apa yang disampaikan oleh para guru besar. Lalu di seberang sana ada yang mengatakan bahwa kita adalah residu politik. Setega itu. Lalu secara politik saya mengambil kesimpulan bahwa dari pertanyaan mengapa problem kita sedemikian parah, dari beberapa perspektif yang tadi disampaikan oleh para senior saya, kesimpulan yang saya tarik adalah ada secara terang benderang sebuah pengabaian terhadap kaum intelektual. Lalu saya turunkan kesimpulan itu, dari mana kita pun bisa mengambil kesimpulan itu. Pertama, 2019 ratusan ribu mahasiswa turun ke jalan dengan tagar reformasi di korupsi. Ratusan kaum intelektual, bahkan guru besar, mendatangi istana untuk mengingatkan agar tidak dilakukan revisi undang-undang KPK. Tetapi tidak didengar. Tidak didengar. Bayangkan, kaum intelektual menyampaikan kebenaran, tidak didengar. Dan faktanya hari ini, indeks korupsi kita memang skor yang terendah dalam sejarah Republik. Hanya 34. Di tengah korupsi yang merajalela, KPK dilemahkan secara sistemik. Yang kedua, pengabaian terhadap kaum intelektual, kaum cendekiawan, kaum cendik pandai, termasuk terhadap teman-teman civil society. Itu juga terjadi, termasuk pengabaian terhadap aspirasi buruh. Itu terjadi ketika rezim ini memproduksi undang-undang tenaga kerja atau undang-undang cipta kerja, atau yang kemudian disebut dengan Omnibus Law. Ratusan ribu buruh bersama mahasiswa mengingatkan, karena undang-undang ini secara sistemik sebetulnya akan semacam menciptakan pemiskinan sistemik terhadap generasi, dan korbannya adalah Gen Z. Ratusan ribu buruh bersama mahasiswa mengingatkan itu, jangan lakukan itu. Bahkan sekelas Profesor Emil Salim mengingatkan itu, agar jangan disahkan undang-undang yang sangat bermasalah. Tapi tengah malam dengan buru-buru undang-undang itu disahkan. Itu pengabaian paling melecehkan kaum intelektual. Yang terakhir, teman-teman saya di hukum tata negara, yang ahli hukum tata negara, termasuk Mbak Bibit, ada Beda Absari, ada Ujada Abdul Mukhtar. Saya komunikasi secara pribadi, teman-teman ahli hukum tata negara juga meneteskan air mata. Karena bayangkan, hampir seluruh teori tidak bisa meruntuhkan ambisi pribadi kekuasaan, sehingga kemudian keluarlah putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 tahun 2003 yang kemudian menjadi karpet merah bagi putra mahkota, dan itu kemudian menegakkan, menyempurnakan dinasti politik Joko Widodo. Ini luar biasa. Karena itu, apa kesimpulan penting dalam perspektif politik? Saya meyakini ini yang kemudian disebut sebagai neo-authoritarianism. Satu model praktek otoritarian dengan gaya baru yang dibangun melalui sebuah proses dalam politik disebut sebagai populisme. Ya,
dari wong cilik, dari gorong-gorong, lalu seolah-olah dia merasa bahwa dia dipilih oleh mayoritas bangsa ini, lalu dengan cara itu dia bisa melakukan apapun. Menurut saya, ini persoalan yang sangat serius. Apalagi dengan data-data yang trennya sangat menurun. Misalnya dari demokrasi, saya cek di Freedom House itu turun hampir 9 poin. Ngeri. Bahkan indeks hak asasi manusia juga turun, skornya sekarang cuma 3,2. Ini ada kawan saya, Usman Hamid. Bayangkan, kita mau melihat dari sisi apa? Nah, faktor penyebabnya karena elit kekuasaan mengabaikan kaum cendekiawan, mengabaikan civil society, mengabaikan rakyat banyak, mengabaikan buruh, dan mengabaikan mahasiswa yang berhak mewarisi masa depan Republik. Saya kira pertemuan hari adalah pertemuan bersejarah di gedung IMERI, Fakultas Program UI, dan kami semua percaya bahwa universitas adalah magisterium scholarum, tempat di mana kaum cendekiawan yang berpikir dengan pengetahuan dan memandu pikirannya dengan moral dan etik. Karena itu, saya yakin ini adalah forum bersejarah dan akan menentukan masa depan Republik. Dan tidak cukup sampai di sini, saya meyakini juga di hari-hari ke depan adalah hari-hari perjuangan yang dahsyat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.